Jawaban yang pertama, silakan dijawab Mas Z. Apa Mas Z jawabannya? Halo, Mas Zain, hadir? Halo, Ya, Mas Zain jawabannya apa? jawaban nomor berapa? 1. Bentar. Aduh. Nomor Belum siap 1. soalnya ya. Nomor 1 itu apa ini fungsional? Yang bergaris bawah. Maksudnya ini ya, yang ada garis bawah yang ini ya. Oh, yang itu fungsional Ya, itu kan. kata yang tepat. Bisa Fungsional B. B, fungsional. Betul ya, pakai F, fungsional. Tidak ada, ini kalimatnya salah, katanya salah ya, ini fungsional. Makanya ini dikasih garis bawah. Yang benar adalah yang fungsional, pakai B. Kemudian nomor 2, terima kasih Mas Zain. Bali merupakan wilayah dengan perbatasan paling rumit di dunia. Antonim dari kata rumit adalah Mas Fawas. Antonim rumit itu Apa nak? mudah. Mudah. Jawaban. Mudah. Oke. Terima kasih. Betul ya, mudah ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Antonim itu lawan kata. Biasanya yang paling susah untuk ditentukan itu agak rumit-rumit itu biasanya sinonim ya. Sinonim persamaan kata. Dia kan mirip ya. Nah ini kita menuju ke sinonim. Gempa bumi yang melanda Palu meruntuhkan beberapa bangunan di pinggir pantai. Sinonim dari kata meruntuhkan dalam kalimat tersebut ada meruntuhkan itu cenderung kemana? Cenderung. Maaf, cenderung kemana kira-kira? Mbak Hania. Yang nomor 3 ya, Sada. Yes, nomor 3. Itu D. D, menghancurkan. D apa B? Atau C? D. D. Terima kasih Mbak Hania. Saya ambil sampel lagi yang lain. Terima temannya. Mas Akmal, silakan. Nomor 3. Halo Mas Akmal. Merobohkan kau, Sada. Nomor 3. Mas Akmal jawab apa? Merobohkan. Nggak denger ya? Merobohkan, Sada. Merobohkan. Oke, terima kasih Mas Akmal. Kita ambil sampel yang lain lagi. Mas Angga, nomor 3 jawab apa? Halo? Halo? Merobohkan. Merobohkan. Oke. Terima kasih. Baik, jawabannya yang nomor 3 adalah kita highlight meruntuhkan sini ya. Meruntuhkan beberapa bangunan. Dan terhubung dari kalimat meruntuhkan, untuk sinonimnya sendiri yang tepat adalah merobohkan. Kebetulan merobohkan ini ada 2 ya, C sama B. Kalian jawab B atau C, betul ya. Merobohkan. Ini bisa dicek di Kamus Bahasa Indonesia. Ustazah kok nggak menghancurkan, kan sama-sama itu. Nah, kita cari yang paling dekat kalimatnya dengan yang paling dekat maknanya dengan meruntuhkan bangunan. Gempa bumi meruntuhkan bangunan.
Jadi secara tidak langsung gempa bumi itu merobohkan bangunan. Nah, kalau manusia itu kan masih bisa menghancurkan bangunan ya, dengan alat berat tentunya. Tapi kalau gempa bumi itu langsung roboh gitu aja. Tapi kalau manusia kan tidak bisa merobohkan kalau tanpa adanya alat berat itu. Ya, itu untuk pemaknaan mudahnya mencari salah satu trik untuk mencari bagaimana kalau kita mendapati bahwasannya di dalam sebuah jawaban itu ada dua yang mirip, ya, seperti merobohkan dan menghancurkan ini. Kemudian nomor 4, antonim kata baik adalah, Ustazah jawab sendiri ya, buruk. Oke. Oke, nomor 5. Penyelenggara acara pameran kelas harus menghemat biaya, Mir. Maksudmu, uang kas kelas kita sedikit, maka jangan sampai biaya pengeluarannya terlalu banyak. Amin. Saya setuju saja, jangan sampai kita mengalami titik-titik-titik. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks dialog di atas adalah, nah, kita punya uang kas, kita punya uang simpanan, ya, sedikit. Ada kata-kata nasihat di sini, jangan sampai biaya pengeluarannya itu terlalu banyak. Kalau dihubungkan dengan jawaban yang ada di sini, peribahasa yang ada di sini, mana kira-kira yang relate, mana kira-kira yang connect, A, B, C, D, Ustazah tunjuk. Mbak Ami. Mbak Ami. Halo. Halo Mbak Ami. Ini ada orangnya nggak sih? 1, 2, 3. Ustazah move ya. Ke Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Ini jadwalnya salah kan? Bukan itu, Ustaz. Mbak Naila, jawabannya yang nomor 5 apa, Nak? Kelas C. Halo? Nggak ada jawaban? Mbak Naila ada di sini, toh? Ya, Us. Ya, silakan dijawab, Nak. Nomor 5. Iya. Itu aku bingung, Us. Piye-piye gimana? Dijawab ini. Jawaban ABC nomor 5.
enggak sih? Aku bingung. Oh iya, masih ngisi Pak ya? Saya masih ngisi. Sekarang Pak? Masih ngisi Zoom. Oh iya. Diisi. Mbak Naila bawa soalnya yang mirip dengan ini kan? Fotokopian? Iya, bawa. Oke. Bawa. Dibuka soal nomor 5. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks dialog di atas adalah ini titik-titik ya. Kalau ada kata-kata uang kas sedikit, maka jangan sampai biaya pengeluarannya terlalu banyak. Kira-kira dari keempat jawaban ini yang berhubungan dengan kalimat ini, Bitono yang menyampaikan Yang A. yang A, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, berarti belum di-share yang sana ya. Jawaban yang nomor 5 adalah besar pasak daripada tiang. Kenapa Usada? Jawabannya kok C? Lihat di sini kalimat ini. Uang simpanan kita sedikit, uang kas kita sedikit. Jadi pemasukan kita kan sedikit ya. Maka jangan sampai biaya pengeluaran yang terlalu banyak. Jangan sampai pengeluaran kita itu terlalu banyak. Maka kalau kedua kalimat ini dihubungkan dengan sebuah peribahasa, besar pasak daripada tiang. Artinya adalah besar pengeluaran daripada penghasilan. Ya. Itu. Jadi jawabannya yang nomor 5 adalah yang C, Charlie. Oke, terima kasih Mbak Nila. Lanjut. Oke. Maafan ya. Nomor 6. Nah, kalau kita ketemu yang namanya sebuah paragraf seperti ini, kemudian ada beberapa jawaban di sini, kunci untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita baca jawabannya terlebih dahulu. Kita baca pertanyaan, kemudian ke jawaban, lalu ke paragraf. Kenapa satu seperti itu? Kenapa enggak dari paragrafnya dulu, teksnya dulu kita baca? Kalau kita baca dari teksnya, sementara kita dibatasi oleh yang namanya waktu, maka waktu kita akan habis untuk membaca teks. Kalau kita kerjakan yang di bagian disiasati dengan membaca jawabannya terlebih dahulu, atau pertanyaannya ini ya, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah titik-titik. Cari. Kesejahteraan masyarakat Indonesia belum terpenuhi. Oke. Satu-satunya cara melestarikan budaya bangsa adalah mengaguminya. Memberikan penghargaan kepada pengrajin merupakan salah satu cara melestarikan budaya. Pengrajin sangat suka diberikan penghargaan. Nah, kita sudah dapat ya ini ya jawabannya. Oh, sudah ada bayangan jawabannya seperti ini di dalam kepala kita. Lalu kita baru membaca yang namanya teksnya, teks paragrafnya. Melestarikan budaya bangsa tidak hanya mengagumi nilai saja, kita dapat melestarikannya dengan cara memberikan penghargaan terhadap pengelola ataupun pengrajin. Hal itu akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, dapat kan? Enak kan kalau seperti ini? Baca ini dulu. Oh, berarti yang tadi ku baca di jawabannya, yang mirip adalah yang ini. Thread tinggal. Jadi, lebih efektivitas waktunya lebih berguna, istilahnya seperti itu. Jadi, kalian bisa menghemat waktu, dan waktu yang lain itu untuk bisa dikerjakan pada soal-soal yang lain. Namun, kalau kita membaca paragraf terlebih dahulu, nanti jatuhnya kita membaca 2 kali ya. Paragraf terlebih dahulu dibaca, kemudian baru membaca pertanyaan dan jawaban, mana ya tadi ya, kita balik lagi ke sini. Seperti itu. Jatuhnya kita menghabiskan banyak waktu. Ini untung karena paragrafnya cuma 1. Lah kalau paragrafnya banyak, 4. Gimana? Siasatnya adalah dengan membaca pertanyaan, jawaban, lalu baru ke teksnya, paragrafnya, gitu ya. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 6 adalah yang C. Memberikan penghargaan kepada pengrajin merupakan salah satu cara melestarikan budaya. Ini sudah highlight tadi di kelas sebelumnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Oke, usah lanjutkan lagi.
Coba baca nomor 7. Mas Arsyad, boleh dibaca nomor 7 ya? Ya, kini tak lagi kurasa payah berjalan jauh penuh lelah. Dahaga yang membuat tubuh goyang sekarang rasa nikmat menjadi hadiah. Makna goyah pada syair tersebut adalah Apa? Jawab apa, Mas? jawab apa ya? Fokus ke goyah. Dahaga yang membuat tubuh goyah. Kehausan yang membuat tubuh goyah. Mana ini yang lebih cenderung ke goyah? Lemas. Lemas. Betul ya, lemas. Ini sudah usah ada kasih bold di sini. Terima kasih Mas Arsyad. Next. Ke berapa ini? 7 nomor 8. Ya? Saudara Hilda waktu itu pernah bilangnya jawabannya semangat, Saudara. Ya, ini yang mana? Iya. Terus ada kok lupa ya? Yang nomor 7, Saudara. Dahaga yang membuat tubuh goyah. Semangat rasa sekarang rasa nikmat menjadi hadiah. Ini sudah pernah Ustazah bahas apa belum? Pesan belum? Iya, ya? Saudara udah pernah. Kita. Udah waktu itu satu angkatan, Saudara. Oke, kita analisis lagi. Terima kasih masukannya. Bentar. Berjalan jauh, penuh lelah. Dahaga yang membuat tubuh goyah. Sekarang rasa nikmat menjadi hadiah. Makna goyah pada syair tersebut adalah Semangat. Ya, semangat. Kalau melihat dari kalimatnya ini, tubuh goyah. Kalau disetarakan ya sinonimnya, goyah. Kehausan itu membuat tubuh lemas. Mohon maaf ya, berarti dulu yang pas satu angkatan itu Ustazah salah. Salah penjelasannya. Jadi ini lebih ke lemas ya, Nak ya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Ami sudah diingatkan. Ini jawabannya yang nomor 7, lemes ya. Makna dari kata goyah. Oke, next ke nomor 8. Mohon maaf, kadang Ustazah error dikit ya, wis gitu ya jadinya ya. Ngapunten. Nomor 8. Hewan-hewan langka yang ada di Indonesia harus kita lindungi. Sinonim kata langka adalah apa? Jarang ya. Contohnya banyak ya, hewan langka ya, misalnya badak. Predator utama dari hewan langka itu siapa? Ada yang tahu di sini? Ada yang bisa menyebutkan predator utama? Bingung. Ayo, kelas 6. Masa Ustazah terus yang bersuara? Ustazah tunjuk, mau ditunjuk lagi. Ya Allah, kok suka sih sama ditunjuk? Ngajukan diri kok, oh gitu. Ustazah saya, nah, Ustazah senang kalau gitu. Saya coba Ustazah ke capek berbicara dari tadi. Wahyu, Mas Wahyu, silakan. Mas Wahyu, halo. Ya, sudah. Ya, predator utama dari hewan langka itu siapa? Predator. Hewan-hewan langka yang ada di Indonesia harus kita jarang, saudara. Apa? Jarang. Jarang. Iya, betul, jarang jawabannya. Namun pertanyaannya di luar ini. Ya, ada yang berhubungan dengan Ada kok. Ada yang berhubungan dengan sini. Predator utama, predator. Tahu predator ya? Predator utama terhadap hewan langka ini siapa? Kira-kira siapa? Tahu? Mungkin ada yang bisa membantu? Ada?
Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, kita harus tahu juga ya pengetahuan terkait ini. Jadi kenapa hewan-hewan tersebut yang dulunya sangat banyak, misalnya badak, panthera tigris, dan kawan-kawannya, sekarang langka, hanya bisa dihitung dengan jari. Itu disebabkan oleh predator utama. Siapa predator utamanya? Predator utamanya dalam tanda kutip adalah manusia. Manusia yang suka mencari siapa? Mencari hewan langka tersebut untuk mengambil keuntungan. Seperti diambil culanya, badak ya, diambil culanya, diambil kulitnya untuk produksi bahan-bahan ekspor dan impor seperti itu. Nah, itu. Jadi kita ini jahat ya, bukan kita, maksudnya orang-orang, orang-orang, maaf, bukan orang-orang yang dalam tanda kutip itu tadi mencari keuntungan di balik hewan-hewan langka tersebut. Makanya kenapa di sini juga akan dikenakan sanksi pasal sekian, Ustaznya nggak hafal pasalnya. Yang mereka berusaha dengan sengaja itu membunuh atau pokoknya yang berkaitan dengan itu ya, hewan-hewan langka seperti badak, macan tutul, Sumatera, dan harimau Sumatera, dan lain-lain, itu akan dipenjara dan dikenai denda sekian M. Oke. Sampai ada konservasi itu kan karena ya itu tadi, karena sudah sangat jarang hewannya. Nomor 9. Terima kasih, nomor 9. Nah, seperti saran Ustadzah tadi, efisiensi waktu, yakni gunakan cara baca pertanyaan, lihat jawaban, baru baca teksnya. Ini ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah Danis pulang ke rumah lagi untuk sarapan, Danis pulang ke rumah lagi untuk mengambil kuas, Danis kembali pulang ke rumah untuk mengambil kartu peserta lomba. Kartu peserta lomba milik Danis tertinggal di kamarnya. Kemudian kita menuju ke sini. Hari ini Danis mengikuti lomba seminar gambar di balai desa. Sejak pagi, Danis sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Setelah semua peralatan sedia, Danis segera sarapan lalu berangkat di balai desa. Saat di jalan, Danis teringat bahwa kartu peserta lomba tertinggal di ruang tamu. Danis segera pulang ke rumah untuk mengambilnya. Nah, tinggal tadi. Pulang ke rumah untuk balik sarapan? Tidak ya. Ke rumah untuk mengambil kuas? Juga tidak. Pulang ke rumah untuk mengambil kartu peserta lomba? Iya ya. Iya kan ya? Kartu peserta lombanya tertinggal. Berarti kan dia pulang ke rumah untuk mengambilnya. Jawabannya yang C. Kartu peserta lomba milik Danis tertinggal di kamarnya. Bukan di kamar, tapi di ruang tamu. Jawabannya yang C. Enaknya kalau kita menjawab soal dalam bentuk paragraf seperti ini, itu adalah kita baca pertanyaan, kita analisis jawaban, dilihat dulu jawaban, baru dicocokkan dengan yang ada di paragraf. Maunya seperti apa? Gantung pertanyaannya. Ya. Kalau kita baca dari sini terlebih dahulu, oh hari ini Danis, sekian. Kemudian baca pertanyaan sesuai ini. Ini kebetulan kan muncul bukan implisit ya, eksplisit ya. Artinya dia di teks dengan di jawaban itu kan mirip. Namun tertulis dengan jelas kelihatan ini. Namun ada kalanya soal itu di beberapa jawaban itu ada yang implisit atau tersembunyi. Maknanya sama, namun dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi itu akan sedikit membuat kita kesulitan. Halo, Mas, tidak coret-coret dulu ya. Nah, itu akan sedikit membuat kita kesulitan dalam menganalisis. Namun kalau kita punya caranya yang simple itu tadi, itu bisa diterapkan, ya. Terutama pada paragraf-paragraf yang panjang. Oke. Kita ke soal selanjutnya nomor 10. Coba dibaca ya. Mbak Caca, boleh? Nomor 10. Baca soalnya dulu, jawaban baru ke teksnya. Sekalian sambil milih jawabannya. Silakan Mbak Caca. Menanam pohon anggrek
anggrek boleh dikatakan gampang-gampang susah. Untuk menanam anggrek, kita cukup menyediakan pot yang berisi arang dan sabut kelapa. Kemudian anggrek ditanam dalam pot atau diikat pada sabut kelapa tersebut. Cara memelihara cukup disiram 3 hari sekali dengan air biasa atau air beras. Jika anggrek terserang hama, kita perlu mencari obat pembasmi yang tepat. Bagaimana cara memelihara tanaman anggrek? Apa Mbak jawabannya Mbak? Kurang 10 menit ya. Iya. Jawabannya Al-Sada. Menyiram 3 hari sekali beras. Oke, betul. Betul ya, jawabannya menyiram 3 hari sekali beras. Oke, terima kasih Mbak Caca. Next. Oke, kita baca soalnya dulu. Bagaimana memanfaatkan udara pagi agar bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita? A. Melakukan olahraga berat hingga siang hari, menghirup udara pagi sampai habis, membiasakan bangun pagi dengan olahraga, setelah bangun sebaiknya tidur kembali. Yang D, salah ya. Meskipun Ustazah belum jawab ini, yang D salah. Karena sebaiknya tidur kembali, ini menyarankan untuk tidur kembali. Padahal ini kan dilarang dalam agama kita ya. Tidur setelah bangun subuh, tidur setelah subuh ya. Ya, karena menghalangi rezeki ya. Oke, sesudah kita baca ini, kita cocokkan dengan yang ada di sini. Tadi kata kuncinya memanfaatkan udara pagi agar bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Pada pagi hari, pencemaran udara diakibatkan oleh kendaraan bermotor, debu, dan lain-lain sampai sini. Kita dapat mendapatkan udara beruah hirup udara pagi hari yang baik untuk paru-paru. Teratur, tubuh kita juga membutuhkan makanan bergizi, menyeimbangkan antara kegiatan dan makanan yang cukup sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Jawabannya di sini adalah apa? Yang B kurang tepat. Yang A juga kurang tepat. Yang C membiasakan bangun pagi dengan olahraga. Dari mana Ustazah kata-kata ini loh, di samping olahraga, tubuh kita juga memerlukan bergizi. Nih, kita dapat memanfaatkan udara pagi untuk berolahraga. Ya. Nah, ini kalau dibahasakan lain atau diparafrasekan itu tentunya membiasakan bangun pagi dengan berolahraga. Lanjut. Dulu. Nomor berapa tadi? Ya. Pusing kepalanya. Oke, silakan dijawab nomor 14. Dibaca dulu kali ya. Mbak Iza, silakan Mbak Iza. Konfliknya. Yang nomor 14, Mbak. 14. dibaca soalnya. Ya, baca soalnya dulu ya, sambil diingat, kemudian baca ininya, paragrafnya. Baca soal, jawaban, paragraf. Rutenya seperti itu. Penyebab konflik pada teks tersebut adalah Konflik ya yang ditanyakan. Oke. bisa jawaban ya Ustaz. Yes. A. Kadal merasa ketakutan karena ditakah oleh ular air. B. Kadal kaget ternyata ada seekor ular di dalam kolam. C. Kata berbisik kepada sang kadal supaya berhati-hati. D. Kata menganjurkan kadal untuk pergi berpetualang. Baca paragrafnya, teksnya. Di sebuah kolam yang besar, hiduplah seekor kadal. Suatu hari, kadal itu berjalan-jalan di pinggir kolam.
Kadal sangat ingin berpetualang. Tiba-tiba dalam kolam muncul sebuah kepala yang melenggak-lenggok seperti sedang mencari sesuatu. Kadal mendekati makhluk itu dan dia sedikit kaget. Ternyata ada seekor ular air. Ular air mengajak sang kadal untuk berpetualang menyeberangi kolam, tapi sang kadal merasa takut. Namun ular air tengah memaksa untuk ikut bersamanya. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tiba-tiba seekor katak berbisik pada sang kadal. Oke. Mbak Iza jawab yang mana? Yang D. Yang B. Oke, terima kasih Mbak Iza. D. Hah? Ya. Oke, terus saya tunjuk ke Mas Rehan. Mas Rehan. Mas Rehan jawab yang mana, Mas? 14. Halo? Halo, Mas Rehan. Ini gimana ya orangnya ya? Panggil berkali-kali kok tidak. Ini chatnya 15, sudah belum baca chat. Ada yang tanya nomor 12 sama 13. Ini belum Ustazah ini kan ya tadi ya? Astagfirullah, ya nanti habis ini. 14. Baik, 14 kita lihat dulu di sini. Tiba-tiba langsung 14. Maafkan Ustazah. Kira ini sudah tadi. Ya. Oke, konflik. Yang ditanyakan di sini adalah konflik. Berarti kita harus mencari masalah. Masalah yang dibicarakan di dalam paragraf tersebut. Orang biasanya cenderung menghindari masalah. Kita mencari masalah, nggak apa-apa, biar ketemu solusinya. Oke, di sini yang berkaitan dengan konflik di teks tersebut adalah kadal mendekati makhluk dari sini tiba-tiba kolam muncul sebuah kepala melenggak-lenggok. Kadal mendekati makhluk itu dia sedikit kaget ternyata ada seekor ular air. Ini baru kaget ya, perasaan kaget. Ular air mengajak sang kadal untuk berpetualang menyeberangi kolam. Nah, mulai dari sini ya. Ular air mengajak sang kadal menyeberangi kolam. Tapi sang kadal takut. Ya, ular kok ngajak kadal, nanti kadalnya malah dimaem loh ya. Ya, itu. Namun, ular air setengah memaksa untuk ikut bersamanya. Nah, ini. Ularnya itu maksa kadal untuk ikut. Jadi di sini kira-kira kalimat yang penyebab konfliknya, konflik yang terjadi, jadi ada gejolak di dalam hatinya kadal, ikut gak gitu ya. Dan di sini adalah kadal merasa takut. Kenapa? Karena dipaksa oleh ular air. Dari mana kita dapat jawabannya? Ini. Ular air ngajak kadal untuk berpetualang menyeberangi kolam. Lalu ular air itu setengah memaksa. Ini kan kata-kata dipaksa oleh ular air. Ya, jawabannya apa? 14 yang A. Oke, kita mundur ke nomor 13. Baca dulu di sini. Kesimpulan dari cerita tepat di atas adalah perpustakaan sekolahku sangat bagus. Sekolahku menjadi juara nasional, punya koleksi buku yang lengkap dan nyaman, tempat untuk membaca dan mengerjakan tugas. Nah, ini sudah dapat kesimpulannya 4 ini. Baru kita ke sini. Perpustakaan sekolah punya koleksi buku banyak, pelajaran, buku fisik, kamus, bla 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 bla. Jika ada tugas sekolah, aku mengerjakannya di perpustakaan sekolah. Sekolahku membuat dingin dan tenang, sehingga banyak siswa mengambil semangat perpustakaan tiap hari. Kalau jawabannya A, kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepat? Masih general, belum masih umum, belum khusus. Ya, simpulan itu kan khusus. Perpustakaan sekolahku menjadi juara nasional. Enggak, ya. Kemudian, perpustakaan sekolah punya koleksi buku yang lengkap dan nyaman. Iya apa tidak? Yang C ini. Halo, kelas B. Iya, Ustazah.
Iya. Ya, terima kasih Mbak Ami sudah mewakili. Perpustakaan sekolah tempat untuk membaca dan mengerjakan tugas. Nggak ada keterangan ya itu ya. Oke, jika ada tugas sekolah, aku mengerjakannya di perpustakaan sekolah. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang C. Ada koleksi buku yang lengkap dan nyaman. Dari mana dapatnya? Dari sini, nak. Buku pelajaran, fiksi, kamus, ensiklopedia, kesenian, DLL. Dan nyaman. Nyamannya dapat dari mana? Dari ini, dingin dan tenang. Ketika sebuah tempat kita setting dengan AC,